Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 20 September 2021 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan renungan kita terambil dari kitab Keluaran. Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai ayat 12. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai 12 demikian. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Dari firman Tuhan ini, Keluaran pasal 2 ayat 11-12, kita merumuskan tema yang berbunyi solidaritas yang positif. Solidaritas yang positif. Rasa atau sikap solidaritas dengan teman atau kelompok bisa positif dan bisa juga negatif. Solidaritas negatif misalnya anak-anak muda merokok, dan sebagai solidaritas dia ikut juga merokok sebagai tanda kebersamaan dalam kelompok itu. Yang lain misalnya yang negatif yaitu keroyokan sebagai tanda solidaritas terhadap teman yang diserang misalnya, padahal temannya itu yang bersalah. Lalu mereka semua keroyokan, ikut-ikutan. Ini namanya solidaritas yang negatif. Tidak jarang juga buruh pabrik mogok kerja sebagai tanda solidaritas mereka atas perlakuan yang tidak adil oleh pimpinan pabrik terhadap beberapa orang buruh teman mereka, dan kadang hasilnya baru terciptalah keadilan di tengah-tengah kehidupan mereka dalam hubungan antara buruh karyawan dengan pimpinan. Nah, ini solidaritas yang positif. Solidaritas kepada situasi, dipicu oleh situasi atau kepada orang tertentu, tidak selamanya dengan cara demonstrasi. Kita bisa nyatakan juga dengan bantuan dana dan moral sebagai tanda solidaritas kita. Dengan doa, dengan tanda tangan petisi supaya keadilan, perbaikan terjadi. Bisa kita nyatakan dengan perbaikan, memperbaiki bersama-sama kerusakan, atau memperbaiki suasana dalam situasi yang sudah kacau. Ini juga namanya solidaritas yang kita nyatakan secara positif. Musa sebagai anak angkat Raja Firaun, dia mendapat pendidikan, suasana yang enak di istana raja, yang tentu semua itu secara kehidupan duniawi sangat menyenangkan. Apalagi raja itu tidak dikaruniai anak, sehingga Musa sebagai anak angkat cukup mendapat suasana yang menyenangkan di istana itu. Ya, Musa sudah dewasa.
Dia sudah tahu tentang dirinya bahwa dia adalah anak angkat raja. Dan lebih daripada itu, dia tahu dirinya bahwa dia orang Ibrani. Sedangkan orang Ibrani di Mesir dipekerjakan sebagai budak yang sangat tidak manusiawi. Mereka diawasi oleh mandor-mandor yang kejam. Bahkan secara fisik, mereka mendapat perlakuan yang tidak manusiawi. Membangun kota, bekerja tanpa upah, bekerja dengan membawa makanan sendiri. Dan sebaliknya, orang Ibrani ini melihat situasi Musa di istana yang enak. Mereka ini sama sekali tidak merasa iri hati, tidak cemburu dengan posisi Musa yang sangat enak. Mereka tidak mempermasalahkan itu, tetapi muncul rasa solidaritas dari hati Musa. Apa yang bisa dia lakukan untuk meringankan beban bangsanya itu? Tentu sudah banyak dia dengar tentang penderitaan para budak itu. Dieksploitasi habis-habisan oleh bangsa Mesir. Maka timbul rasa simpati sebagai sama-sama orang Ibrani. Sebagai rasa persaudaraan, dia begitu simpati, merasa empati, dan kesempatan dia keluar untuk melihat saudara-saudaranya itu sebagai tanda solidaritasnya terhadap mereka. Saudara-saudara, Rasul Paulus menggambarkan tentang Yesus sebagai perwujudan besarnya kasih Allah akan dunia ini, yaitu dalam Yohanes 3 ayat 16. Itu salah satu solidaritas seorang anak Allah. Dan dia mengambil rupa supaya sama seperti manusia, rupa sebagai hamba. Begitulah solidaritas Yesus dengan mengambil status yang paling rendah, yaitu hamba yang harus melayani, dan untuk bisa merasakan derita hamba-hamba yang diperhamba oleh dosa ini, supaya Yesus bisa melakukan sesuatu untuk penyelamatan manusia berdosa. Yesus meninggalkan enaknya kerajaan sorga dan masuk ke kancah perhambaan dosa, masuk ke kancah derita dosa. Demikian Tuhan Yesus digambarkan oleh Rasul Paulus yang mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan kita manusia berdosa. Demikian Musa dengan sengaja datang ke lapangan di mana saudara-saudaranya bekerja. Dia tidak sekedar menonton berkacak pinggang dengan prihatin, tetapi dia berpikir, apa yang saya bisa lakukan untuk teman-teman ini? Itulah rasa solidaritas ini mau dimunculkan dengan tindakan. Karena itu, kebetulan dia membela saudaranya yang sedang dianiaya oleh mandor Mesir dengan memukul mandor itu dan mati. Mandor itu mati. Maksud Musa supaya saudara-saudaranya itu tahu bahwa dirinya sungguh mau membela mereka. Ini tiada lain karena solidaritas yang sangat tinggi, yang juga beresiko tinggi. Dan sayang sekali, rasa solidaritas yang luhur ini tidak terterima oleh saudara-saudaranya. Mereka justru memandang tindakan Musa itu sebagai hakim terhadap mereka. Demikian juga banyak solidaritas yang dinyatakan oleh orang Kristen di tengah masyarakat kita.
solidaritas kita dengan sesama untuk sesama yang dinyatakan oleh gereja, seperti memberi sembako ke orang yang membutuhkan, mengadakan pengobatan gratis bagi mereka yang membutuhkan. Tetapi aksi-aksi solidaritas seperti ini justru dituduh, oh, ini mengkristenkan ini, jahat ini. Saudara-saudara, namun rasa solidaritas dengan teman yang dalam keadaan mereka yang sulit dan menderita tidak akan pernah berhenti dari anak-anak Tuhan. Seperti Musa menanggung resiko yang sangat besar setelah dia membunuh mandor Mesir ini, karena Firaun melihat itu sebagai tanda bahwa Musa bagaikan musuh dalam selimut. Maka Musa meninggalkan Mesir sebagai status buron, sebagai anak Firaun ditinggalkannya. Dia pergi menyelamatkan diri ke negeri lain. Inilah solidaritas yang positif. Mari saudara-saudari, kita aplikasikan tema yang berbunyi solidaritas yang positif dengan pokok-pokok berikut. Pertama, solidaritas apa saja yang kita nyatakan di masyarakat, lingkungan, tetangga kita yang terdekat dengan kita. Tentu rasa solidaritas itu kita pernah nyatakan. Dan solidaritas yang bagaimana? Yang kedua, pernahkah tindakan solidaritas yang Anda nyatakan dan dicurigai, bahkan ditolak orang? Yang ketiga, bagaimana rasanya solider, simpati terhadap teman saat kita membutuhkannya? Kita yang butuh, lalu orang solider dengan kita, simpati dengan tindakannya kepada kita. Bagaimana rasanya? Mari berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami tidak mungkin hidup dari diri sendiri. Kami membutuhkan teman, baik dalam suka maupun dalam duka. Ada saatnya kami harus menangis bersama teman yang menangis, yang kami nyatakan dengan tanda-tanda solidaritas kami. Banyak orang yang membutuhkan tanda solidaritas sesama untuk meringankan dan menolong mereka dalam kesusahan dan meringankan beban kehidupannya. Tuhan, mampukan kami memiliki rasa solidaritas yang positif untuk membangun kebersamaan kami. Jauhkan kami dari rasa egois dan menutup diri karena perbedaan latar belakang hidup ini. Inilah doa kami, ya Tuhan, dalam nama Kristus Yesus. Amin.